Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di sini waktu Belanda untuk teman-teman semuanya di Indonesia. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya Ari Rahmawan bisa berjumpa lagi bersama teman-teman semuanya melalui channel YouTube saya. Dan kali ini insya Allah saya akan membahas tentang satu pertanyaan yang banyak masuk melalui email ke email saya atau juga di komentar-komentar di blog, yaitu adalah tentang bagaimana caranya kita sebagai pengajar atau pendidik itu bisa menjaga konsentrasi peserta didik kita pada saat kita melakukan kelas online. Jadi, seperti yang kita tahu pandemi Covid 2019 ini atau yang kita sebut sebagai COVID-19 ini memang cukup lama sepertinya untuk bisa pulih dan ini sangat mengubah bagaimana cara kita belajar maupun mengajar. Di sisi lain, murid dan juga mahasiswa mungkin harus beradaptasi tentang bagaimana cara belajarnya. Namun di satu sisi itu juga harus dilakukan oleh para dosen dan juga pengajar di Indonesia. Dan salah satu bentuk adaptasi kita adalah memindahkan proses belajar mengajar ini secara online. Dan siapa yang hari ini tidak kenal untuk para pendidik ya, khususnya guru dan dosen, aplikasi-aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Skype, Microsoft Teams, dan banyak aplikasi lain yang bisa jadi aplikasi tersebut sangat familiar dan sering kali kita gunakan untuk media mengajar kepada murid atau mahasiswa kita. Nah, namun di sini kemudian tantangannya. Saya sendiri akhir-akhir ini sering memberikan pelatihan secara online ataupun kelas online melalui aplikasi. Salah satunya yang paling sering adalah menggunakan Zoom. Dan di sini memang banyak pertanyaan yang muncul ya terkait dengan bagaimana cara kita menjaga atensi atau perhatian dari mahasiswa atau peserta didik yang sedang kita ajar pada waktu itu. Sini sebagai contoh adalah salah satu sesi kelas online yang saya berikan untuk mahasiswa di Jakarta. Dengan kondisi waktu itu saya juga sampai masih ada di Belanda gitu ya. Jadi ini kelas jarak jauh sekali. Saya di Belanda dan mahasiswa ada di Jakarta. Namun di sini kemudian ada tantangan tersendiri bagi para pengajar online ini karena kita tidak tahu dan tidak bisa memastikan apakah peserta didik kita itu memiliki perhatian penuh kepada apa yang kita sampaikan. Dan kita tahu juga bahwa sebagai guru atau sebagai dosen kita tidak bisa mengetahui sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan gitu ya. Apakah mereka pada saat mengikuti kelas kita itu sedang browsing, membuka Facebook, Twitter, sedang main handphone, atau sedang main game di laptop mereka. Dan di sini kemudian merupakan salah satu tanggung jawab kita juga sebagai pendidik untuk memastikan apakah kualitas pembelajaran yang kita lakukan secara online ini betul-betul sama efektifnya pada saat kita dibandingkan pada saat kita melakukannya secara offline. Dan inilah yang akan saya berikan sedikit tips tentang apa yang saya lakukan, bagaimana cara menjaga perhatian dari mahasiswa dan juga peserta didik kita pada saat kita menyampaikan kelas online. Baik, yang pertama yang perlu saya bagikan kepada sahabat semua yang saat ini memiliki peran sebagai guru dan pengajar, bahwa ketika kita mengajar, itu perlu diperhatikan bahwa kita harus tahu konsep yang namanya attention curve atau kurva perhatian. Attention curve ini banyak peneliti di bidang psikologi pendidikan yang mengatakan bahwa tingkat kemampuan seseorang dalam berkonsentrasi untuk menyimak ceramah atau menyimak perkuliahan itu biasanya umumnya 10-15 menit. Walaupun di penelitian yang lebih baru ya dari Wilson and Korn mengatakan bahwa ini sebenarnya tergantung ya dari mahasiswa atau dari peserta didik itu sendiri. Kita nggak bisa menyamakan bahwa semua orang itu memiliki tingkat atensi itu hanya 10-15 menit gitu. Dan beda-beda setiap orang. Ada yang bisa sanggup sampai 25 menit, ada yang sanggup sampai 30 menit. Dan itu dari hasil yang terbaru. Namun dari attention curve ini, kita juga bisa belajar bahwa setidaknya kita punya tolak ukur atau patokan. Bahwa setidaknya kita perlu untuk memvariasikan apa yang kita sampaikan, cara-caranya, metode-metodenya atau tekniknya perlu kita jadikan lebih variatif di setiap 15-20 menit setelah kita memaparkan materi, agar motivasi itu bisa terus terjadi. Dan di sini kita lihat bahwa pada 10-15 menit pertama, pada kurva ini mereka sangat memiliki semangat ya untuk memperhatikan gitu. Namun ketika perkuliahan ini berlangsung sangat panjang, dan ketika dosen atau pengajar itu cenderung untuk
senantiasa memberikan ceramah atau kuliah dalam waktu yang relatif panjang, nah di sini kita lihat bahwa tingkat konsentrasinya itu jauh lebih menurun. Di sini kemudian apa yang bisa kita dapatkan atau apa yang bisa kita pelajari? Ternyata untuk para guru atau para dosen harus berhati-hati. Ini juga tidak hanya berlaku untuk online tapi juga offline, bahwa kita perlu berhati-hati untuk tidak terpaku pada satu metode pada saat menyampaikan pembelajaran. Di sini konteksnya adalah perhatian dari mahasiswa itu cenderung turun pada saat memang cara yang menyampaikannya hanya ceramah saja. Dan di sini asumsinya adalah ketika pada saat 40 menit ini waktu di mana ceramah itu mau selesai. Jadi ini adalah fase kesimpulan. Nah, di sini diteliti pada waktu itu pada saat 40 menit sesi kuliah bagaimana tingkat konsentrasi yang dimiliki oleh mahasiswa atau peserta didik. Dan disinilah didapatkan attention curve. Realitanya ketika misalkan kita mengajar di Indonesia, kalau misalkan saya mengajar kuliah yang memiliki 3 SKS, 3 SKS ini memiliki waktu mengajar itu sekitar 150 menit. Jadi 1 SKS 50 menit dikali 3, 150 menit yang itu berarti 2,5 jam. Dan bayangkan jika dalam 2,5 jam, apa yang disampaikan oleh dosen atau guru itu hanya berupa percakapan lisan seperti ini. Hanya berupa upaya untuk menyampaikan secara satu arah dan tidak berganti. Sehingga yang terjadi adalah mereka hanya memiliki tingkat konsentrasi yang sangat baik itu di 15 menit pertama. Sisanya mereka hanya berupaya untuk mencari alternatif lain agar mereka tidak bosan. Dan kemungkinan apa yang mereka lakukan pada saat mereka bosan ini adalah membuka hal-hal lain di komputer mereka. Seperti browsing, sosial media, games, dan lain sebagainya. Nah, apa yang kemudian bisa saya sampaikan tips untuk menjaga attention curve ini agar tetap berada dalam posisi yang bagus. Jadi bagaimana agar attention curve ini kalau bisa itu tetap berada di atas, tidak terperosok ke bawah. Nah, saya akan memberikan tips yang pertama adalah terkait dengan pembukaannya. Jadi memang kalau di sini kita lihat pada saat 15 menit pertama student attention atau perhatian dari murid itu cenderung untuk meningkat. Tapi bisa jadi juga tidak. Jika student attention ini atau para murid ini sudah mengetahui bagaimana cara kita mengajar dan kemudian dia tahu bahwa ini paling membosankan. Bisa jadi bahwa kita tidak bisa memanfaatkan momentum yang ada di awal ini. Nah, oleh sebab itu, saya juga mencari ya ketika saya berusaha untuk mengajar secara online untuk mahasiswa saya di UI atau di tempat lain, di universitas lain, maka hal pertama yang saya lakukan di pertemuan pertama, karena pertemuan pertama ini menjadi sangat penting untuk saya untuk meraih kepercayaan mereka dan menjaga motivasi mereka untuk ke depannya. Jadi first impression is everything. Nah, di pertemuan pertama ini saya menggunakan teknik yang namanya Zoom Agreement. Nah, Zoom Agreement ini berawal kalau misalkan aplikasi kita yang kita gunakan dalam belajar mengajar secara online itu adalah Zoom. Nah, Zoom Agreement ini sendiri saya dapatkan gagasannya dari Seth Godin ya, salah seorang marketer di Amerika yang senang sekali menulis di blognya dan saya follow blog tersebut. Dan dia juga seorang pembicara dan dia mengusulkan ya di blognya bahwa penting untuk mengadakan Zoom Agreement ini untuk meraih kepercayaan dari peserta didik kita sebelum kita melakukan kelas online. Nah, apa yang dimaksud dengan Zoom Agreement ini adalah suatu semacam perjanjian sebenarnya. Perjanjian pada saat kita ingin memberikan pemaparan atau kelas gitu. Jadi sebelum kita melakukan pemaparan gitu, kita melakukan perjanjian dengan para peserta kita. Nah, perjanjiannya apa? Ini bisa dicontoh kata-kata dari Seth Godin dan ini saya mengambil dari kata-kata Seth Godin gitu ya. Sebagai contoh, if you promise not to check your email while we are talking, we promise to not waste your time. Perjanjian yang pertama misalnya, apabila Anda berjanji kepada saya untuk tidak mengecek email, tidak bermain game, tidak membuka browser, tidak membuka sosial media, tidak bermain handphone pada saat kita sedang berdiskusi atau sedang berinteraksi, maka saya berjanji untuk tidak menghabiskan waktu Anda pada saat Anda mendengarkan sesi online saya. Nah, ini contoh dari kalimat pertama. Kemudian yang kedua, the purpose of a meeting is not to fill the allocated slot on the Google Calendar invite. Maksudnya apa? Tujuan dari meeting kita hari ini itu bukan hanya untuk sekedar memenuhi jadwal di kalender. Pertemuan kita hari ini itu lebih dari sekedar kewajiban tatap muka seperti agenda sekolah.
Nah, di sini adalah suatu kunci di Zoom Agreement bahwa seorang pendidik juga harus memastikan bahwa ketika dia mengajar secara online, memastikan bahwa apa yang diajarkan itu dari hati. Dan mengatakan ini pada Zoom Agreement dan juga berjanji kepada diri kita sendiri bahwa saya mengajar secara online itu bukan semata-mata saya untuk memenuhi kalender akademik. Nah, untuk apa dong kalau seperti itu? The purpose is to communicate an idea and the emotions that go with it and to find out what's missing via engaged conversation. Nah, ini kalau di Seth Godin dalam konteks bisnis. Nah, kalau dalam konteks akademik, tujuannya bisa kita ganti. Tapi kalau misalnya saya boleh terjemahkan, tujuan dari kita bertemu hari ini adalah betul-betul untuk berkomunikasi satu sama lain, untuk saling bertukar ide, dan juga bertukar emosi satu sama lain. Untuk kemudian kita mencari tahu apa masalah yang bisa kita selesaikan, atau apa yang tidak kita pahami melalui percakapan yang saling menyemangati, percakapan yang bermakna, percakapan yang saling terkoneksi satu sama lain. Nah, di sini kita jadi belajar bahwa sebagai seorang pendidik, di awal, jika kita memang ingin mendapatkan perhatian dari murid kita, ingin mendapatkan perhatian dari peserta didik kita, maka kita harus betul-betul memastikan bahwa kita sendiri juga betul-betul ketika mengadakan kelas online itu, ya memang ingin terkoneksi dengan peserta didik kita. Bukan hanya sekedar ritual, atau bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban. Oke, karena saya ada kewajiban di kalender, saya harus mengajar, saya mengajar. Lebih dari itu. Dan ini kata-kata pamungkasnya, if we can't do that, let's not meet. Jika kita tidak bisa melakukan itu, maka lebih baik kita tidak berjumpa. Dan ini menjadi pukulan telak juga ketika saya membaca Zoom Agreement ini di blognya Seth Godin. Ketika saya ingin mengajar, maka saya harus memastikan bahwa saya ingin connect dengan peserta didik saya. Saya ingin bisa berinteraksi dengan mereka. Saya bukan hanya semata-mata membuka Zoom, terus kemudian hanya ingin menyampaikan suatu pesan yang garing gitu ya, suatu pesan yang mungkin tidak punya spirit di situ, tidak ada jiwanya, tidak ada soul-nya. Nah, namun di sini di kata-kata Seth Godin ini saya jadi belajar, oke, berarti saya sebagai pendidik juga harus menginisiasi perjanjian ini kepada peserta didik saya bahwa saya harus menyampaikan ini dari hati. Saya harus mengajar dari hati dan saya harus meniatkan juga bahwa saya memang ingin terkoneksi dengan peserta didik saya. Dan di situ saya mencapai sebuah kesimpulan bahwa multitasking is not productive, respectful, or healthy. Jadi saya sendiri harus betul-betul memperhatikan peserta didik saya karena yang namanya multitasking itu tidak baik dalam konteks belajar mengajar ini. Dan di sini saya mengambil intisari bahwa dari Zoom Agreement, jika kita ingin didengarkan, jika kita ingin mendapatkan perhatian penuh dari peserta didik kita, maka pastikan kualitas kuliah atau kualitas materi dan kualitas penyampaian yang kita bawakan memang layak untuk diperhatikan oleh peserta didik kita. Dan sekali lagi, kalau saya memposisikan diri sebagai seorang dosen, seringkali saya justru belajar juga dari mahasiswa saya. Ketika mahasiswa saya bilang, "Pak, kenapa sih cara mengajar Bapak yang bagian ini terlalu rumit, Pak? Kami jadi nggak paham." Kadang-kadang feedback mahasiswa seperti itu jadi membuat saya berpikir, ternyata materi-materi ini adalah materi yang tidak paham untuk mereka, dan bagaimana caranya agar saya bisa membuat sebuah metode pembelajaran atau menyampaikan materi tersebut dengan lebih mudah untuk dipahami. Jadi saya juga belajar dari mahasiswa. Jadi dari mindset awal saya memang ketika sebagai dosen, bukan saya berarti maha benar, bukan saya maha berpengalaman, tapi seringkali karena zaman itu berubah, generasi yang kita ajar berubah, sekarang adalah generasi milenial yang mungkin sangat berbeda jauh dengan kita ketika mengajar orang di generasi sebelumnya, maka kita juga perlu belajar dan beradaptasi. Nah, ini adalah contoh ya, Zoom Agreement yang tadi saya sampaikan bagaimana kita menyampaikan, mendapatkan atensi dari peserta didik kita di masa-masa awal kita melakukan kelas online. Jadi ini adalah untuk grab their attention in the first meeting. Jadi bagaimana membuat good impression in our first meeting with our students. Nah, sekarang bagaimana kemudian ketika kita di bagian awal atau perkenalan sudah mendapatkan perhatian mereka, momentumnya kita sudah dapat, lalu di sepanjang kita memberikan pelatihan ini, bagaimana kemudian mereka bisa terjaga konsentrasinya. Nah, salah satu cara
Yang mudah dan simpel untuk digunakan adalah dengan membagi materi pembelajaran. Jika misalkan kelas kita itu sangat panjang, maka kita bagi materinya menjadi kecil-kecil penyampaiannya. Seperti misalkan, kalau kita memiliki waktu mengajar sebanyak 150 menit atau 2,5 jam, maka kita pastikan kita potong-potong materi yang ingin kita berikan. Jadi subsesi. Jadi kalau misalkan satu sesi 2,5 jam atau 150 menit, maka kita bagi misalkan menjadi 5 subsesi. Nah, di mana masing-masing subsesinya itu sekitar 50 menit. Dan 50 menit itu terdiri dari, sebagai contoh, 20 menit untuk pemaparan materi, dan sisanya misalkan 30 menit itu untuk aktivitas, misalkan mereka diskusi, atau diskusi dengan kita tanya jawab, dan lain sebagainya. Jadi kita potong kecil-kecil, lalu kemudian kita ganti format pembelajarannya dengan variatif agar mereka juga terus terjaga motivasinya. Nah, seperti misalkan di sini, kalau dalam grafik ini masih dalam penelitian yang sama, salah satu solusinya adalah karena kita membagi-bagi sesi itu menjadi kecil-kecil, maka sesi-sesi ini memiliki yang namanya intermediate conclusion. Jadi di setiap subsesi itu ada kesimpulan-kesimpulan di masing-masing subsession. Gitu. Jadi kalau misalkan, nanti akan saya contohkan. Nah, karena pada intinya adalah untuk menjaga motivasi dari peserta didik kita memberikan variasi dalam pembelajaran itu tadi. Jadi tidak satu arah. Nah, variasi-variasinya yang bisa kita lakukan sebagai contoh misalkan untuk mengakhiri sebuah subsesi dalam pelatihan, kita bisa menggunakan yang paling umum untuk digunakan oleh para pengajar atau guru adalah question and answer. Di mana biasanya kalau dulu saya belajar, dalam pembelajaran ini saya guru saya seringkali bertanya di kelas. Misalkan ada yang ingin bertanya gitu. Nah, ada yang ingin bertanya ini biasanya adalah suatu tanda dari guru saya untuk mengakhiri sebuah subsesi. Nah, namun sayangnya dalam konteks siswa atau mahasiswa Indonesia, umumnya jarang sekali kita menemukan mahasiswa yang ingin bertanya gitu. Jadi seringkali kalau misalkan seorang guru itu menawarkan suatu sesi tanya jawab, itu pasif gitu yang terjadi. Jadi murid-murid kita tuh pada nggak nanya gitu. Nah, salah satu strategi yang saya lakukan, jika memang tidak ada yang bertanya, maka saya akan balik bertanya kepada mahasiswa atau bertanya kepada murid-murid pelatihan trainee-trainee yang saya latih gitu. Nah, di situ kemudian saya bertanya kepada mereka tentang mereview ya, tentang materi yang saya sampaikan. Atau saya mengajak mereka berdiskusi tentang studi kasus dari aplikasi ilmu yang saya berikan di kelas atau sesi tersebut. Jadi kalau misalkan kita buka sesi pertanyaan dan gak ada yang bertanya, kita yang bertanya gitu ya. Dan yang kedua, kita juga bisa melakukan quiz. Melakukan quiz yang paling mudah, misalkan ketika kita menutup subsesi setelah kita memberikan materi ya kepada mahasiswa kita membagi mereka dalam grup-grup. Misalnya, membagi mereka dalam 3 atau 4 grup, di mana kemudian kita jadikan mereka berkompetisi untuk menjawab sebuah kuis, dan kemudian kita nilai, dan kita buat klasemen. Jadi nanti di setiap subsesi, mereka akan bermain kuis gitu ya, menjawab pertanyaan misalnya menggunakan teknologi Kahoot misalkan. Nah, nanti ada sendiri kita pembahasan tentang Kahoot, atau aplikasi-aplikasi online. Nah, kuis-kuis ini nanti bisa juga kita jadikan klasemen gitu. Jadi setiap subsesi mereka akan berupaya untuk menjaga perhatian mereka, untuk menyimak dengan sangat antusias agar mereka bisa menjawab pertanyaan kuis tersebut. Nah, nanti kelompok yang terbaik akan kita berikan hadiah. Nah, hadiahnya nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan guru atau pendidik masing-masing. Atau juga bisa tadi diskusi ringan, lalu kemudian tugas di tempat misalkan kita berikan soal ya di slide kita di layar, kemudian kita share kepada mereka, lalu kemudian kita minta untuk mengerjakan di kertas, lalu nanti mereka menunjukkan hasilnya atau mengirimkan kepada kita, nanti kita bahas jawaban-jawaban mereka gitu. Dan kemudian ini adalah salah satu contoh breakout room. Kalau misalkan Anda biasa menggunakan Zoom, itu Zoom bisa dipecah ya pesertanya menjadi beberapa kelompok yang namanya breakout room. Nah, di situ nanti kita bisa kasih tugas diskusi per kelompok dan sebagainya sesuai dengan kreativitas Anda. Nah, ketika kemudian subsesi itu sudah selesai dan kemudian kita masuk lagi ke subsesi berikutnya, maka pastikan kita menggunakan kata-kata transisi untuk membuat mereka semakin penasaran mengetahui subsesi berikut yang akan kita sampaikan kepada mereka. Jadi, oke, kita sudah
tahu nih misalkan topik A sudah disampaikan. Nah, sekarang Bapak atau Ibu ingin menyampaikan kepada kalian tentang topik B yang tidak kalah pentingnya dengan topik A. Nah, kenapa topik B ini penting? Nah, jadi transisi antar subsesi itu kita juga perlu mencoba untuk mengambil momentum kembali kepada mereka, mengambil momentum membuat mereka penasaran kenapa subsesi berikutnya itu menjadi penting gitu. Nah, kemudian kita juga bisa memulai sesi dengan bertanya kepada siswa apakah ada dari mereka yang sudah mengetahui konsep-konsep yang nanti akan kita sampaikan, misalkan jadi semacam preview atau membuat games yang relevan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan contohkan salah satu sesi yang saya berikan di suatu pelatihan saya tentang bagaimana cara belajar mengelola waktu sebagai individu gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh pelatihan tentang manajemen waktu yang saya bawakan kepada mahasiswa. Dan di kelas ini saya memberikan tips strategi, itu ada 3 strategi dasar yang saya berikan, di mana strategi ini akan saya jadikan 3 subsesi pada saat saya menyampaikannya. Umumnya saya menyampaikan materi pelatihan satu seminar, satu sesi itu adalah 90 menit, dan 90 menit itu kita pecah menjadi 3 sesi, di mana 3 subsesi, di mana masing-masing satu subsesinya itu berlangsung 30 menit. Nah, sebagai contoh di sini misalkan saya menyampaikan satu subsesi menemukan makna hidup. Jadi misalkan gini, bagaimana mengelola waktu, prinsip apa yang perlu diperhatikan. 1, kita harus tahu bagaimana menemukan makna hidup. Yang kedua, kita harus menetapkan visi. Dan yang ketiga, kita disiplin dalam aksi. Nah, ini adalah cara untuk mengelola waktu yang baik gitu ya. Nah, saya akan contohkan ketika saya menyampaikan subsesi yang kedua, yaitu menetapkan visi. Maka di sini saya menyampaikan 20 menit gitu ya, tentang bagaimana apa pentingnya kita memiliki visi, bagaimana caranya membuat visi, bagaimana menggambarkan visualisasi impian dan lain-lain. Nah, kemudian 10 menit terakhir saya gunakan mereka untuk tugas gitu. Jadi saya memberikan tugas, misalkan mereka saya minta untuk membuat tabel seperti ini. Membuat tabel, misalkan ini tahun 2014, kalau sekarang tahun 2020, kita ganti saja tahunnya di sini 2020. Misalnya di tahun 2020 ini, apa yang ada di bayangan kita tentang bulan-bulan yang ada di tahun 2020? Apa yang bisa kita bayangkan tercapai di kepala kita? Misalkan sekarang adalah bulan Oktober, maka di bulan Oktober ini, apa saja yang akan kita capai di tahun 2020? Lalu di bulan November, apa saja yang akan kita capai di bulan November? Lalu di bulan Desember, apa yang akan kita capai? Nah, saya memberikan waktu kepada mereka 10 menit untuk mengisi ini. Mengisinya boleh menggunakan bullets atau poin-poin gitu ya, tulisan, atau boleh mereka gambar juga. Kalau misalkan mereka memiliki visualisasi yang sangat kuat, silakan digambarkan di kotak tersebut. Nah, umumnya saya gunakan itu 10 menit, lalu mereka saya minta untuk presentasi. Jadi saya minta mereka untuk memfoto ya kertas yang sudah mereka tulis pekerjaan mereka, kemudian mereka foto, lalu mereka upload di slide atau di komputer mereka, lalu kemudian mereka presentasikan di presentasinya, jadi screen sharing ya, dan mereka yang berbagi gitu. Dan seringkali bukan hanya saya yang belajar dari mereka, tapi bukan mereka juga yang belajar dari saya, tapi saya yang banyak belajar dari mereka, karena ternyata jawaban-jawaban dari tugas-tugas yang saya berikan kepada mereka itu sangat menarik, unik, dan penuh dengan hal yang penting untuk saya pelajari gitu. Dan itu saja teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan, khusus mungkin sesi kali ini sangat bermanfaat, mudah-mudahan untuk teman-teman sesama kolega saya di dosen ya, di Universitas Indonesia dan juga kampus-kampus lainnya, dan juga untuk para guru yang saat ini juga sedang berjuang di tengah pandemi COVID-19, mudah-mudahan walaupun ini banyak membatasi kita dalam proses belajar mengajar, tapi tidak mengurangi kualitas kita sebagai seorang guru atau pendidik untuk memberikan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Saya juga rekomendasikan teman-teman semuanya, sahabat semuanya, baik guru dan juga murid, mahasiswa yang lainnya, untuk mengunjungi blog saya di arirahmawan.net, karena di sana ada banyak juga tips-tips menarik lainnya untuk pengembangan diri dan juga beberapa artikel yang relevan untuk penanganan pandemi di COVID-19 ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Saya Ari Rahmawan, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia produktif.